Halo teman-teman, kembali lagi di channel DK Autovlog. Nah, di sini mungkin banyak ya teman-teman yang sedang mencari tahu lebih baik mengisi air radiator itu menggunakan air biasa seperti ini atau menggunakan air coolant. Nah, di video kali ini saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai kedua air ini. Lebih baik mana sih untuk mengisi air radiator ini menggunakan air biasa atau air coolant. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang lebih baik menggunakan yang mana, simak video ini sampai selesai. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kedua air ini, saya akan terlebih dahulu sedikit menjelaskan tentang apa sih fungsi radiator ini untuk mesin. Nah, mesin sendiri itu kan bekerja melakukan pembakaran terhadap bahan bakar sehingga dapat menghasilkan tenaga yang nantinya digunakan untuk menjalankan kendaraan mobil teman-teman. Nah, karena terjadinya proses pembakaran dalam mesin, otomatis di suhu di dalam mesin itu sangat panas ya teman-teman, sehingga diperlukanlah pendinginan oleh radiator ini dengan cara yaitu sistem air yang akan mengalir ke dalam mesin untuk meredakan suhu panas dalam mesin, sehingga akan membuat mesin di suhu di dalam mesin itu menjadi stabil dan tidak sangat panas. Nah, kalau mesin sendiri tidak memiliki radiator, apa yang akan terjadi? Mesin akan mengalami suhu panas yang berlebihan sehingga nanti akan membuat komponen-komponen yang berada dalam mesin itu menjadi cepat rusak, atau bahkan hal terburuknya bisa menyebabkan mesin mobil teman-teman itu bisa mengalami yang namanya pecah. Nah, lalu bagaimana sih sistem kerja radiator itu sendiri? Nah, radiator ini kan berisikan air ya teman-teman. Nah, nanti ketika suhu di mesin itu panas, air di radiator ini akan masuk ke dalam mesin, dan air yang panas di dalam mesin nanti akan masuk kembali ke radiator untuk didinginkan, sehingga mesin ini akan selalu menerima air dalam keadaan dingin yang bertujuan untuk menurunkan suhu panas dalam mesin. Nah, bagaimana cara bekerjanya radiator ini untuk mendinginkan air? Nah, teman-teman, ketika mobil sedang jalan, itu grill ini akan istilahnya menangkap udara ya teman-teman. Jadi grill pada mobil itu sebenarnya ada fungsinya, bukan hanya sekedar hiasan. Nah, di lubang-lubang grill ini kan ada lubang, di grill ini maksud saya ada lubang-lubangnya. Nah, ketika mobil teman-teman berjalan, angin itu nanti akan masuk ke sela-sela lubang ini dan langsung akan menyemburkan ke arah radiator yang bertujuan untuk mendinginkan radiator dengan angin yang masuk ke sela-sela grill tadi. Selain itu, di belakang radiator ini juga dibantu dengan adanya kipas, dan cara kerjanya dia itu berputar untuk menarik udara panas dari si radiator ini lalu akan dibuang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang air dan air coolant ini. Sebenarnya penelitian ini sudah banyak ya teman-teman dilakukan oleh beberapa orang. Teman-teman bisa mencarinya di Google atau bahkan di YouTube sudah banyak orang membahas. Nah,
air dan air coolant ini memiliki tingkat didih yang berbeda teman-teman. Maksudnya begini, ketika teman-teman memanaskan kedua air ini, air biasa dan air coolant ini, itu untuk mencapai titik didihnya atau titik panasnya itu berbeda teman-teman. Contoh seperti ini, ketika teman-teman bersamaan ini memanaskan antara air biasa ini dengan air coolant dengan waktu yang bersamaan, dengan api yang besarnya sama, itu untuk mencapai tingkat panasnya itu air lebih dulu ya teman-teman, dan coolant ini untuk mencapai tingkat panasnya dia itu lebih lama. Contoh gampangnya begini, ketika teman-teman memanaskan air biasa ini itu membutuhkan waktu 1 menit untuk mencapai titik didihnya, sedangkan coolant itu dia membutuhkan waktu yang agak lama, contoh 3 menit. Nah, kemudian kita asumsikan jika kita menggunakan air biasa ini untuk sistem pendinginan di radiator ini. Ketika teman-teman menggunakan air biasa ini, ketika suhu dalam mesin ini panas, maka kan air dalam radiator ini akan masuk ke mesin, dan air yang panas dari mesin tadi akan kembali ke radiator dengan tujuan untuk didinginkan. Nah, karena si air ini untuk mencapai titik didihnya itu lebih cepat, otomatis ketika air dalam mesin ini sudah panas lagi, nah sedangkan air yang baru kembali dari mesin ke radiator ini itu belum sempat didinginkan oleh si radiator ini. Alhasil otomatis air yang masih panas tadi otomatis harus terpaksa ya untuk masuk kembali ke mesin, dan air yang mendidih di mesin tadi harus masuk kembali ke radiator untuk didinginkan. Nah, dari sini teman-teman bisa menilai ya bahwa suhu mesin yang panas otomatis kan karena sifat air yang lebih cepat mendidih, sedangkan air di radiator tadi belum sempat untuk didinginkan, maka mesin akan dengan suhu yang panas, mesin akan menerima air yang sifatnya itu juga masih panas ya teman-teman, dan hal itu bisa menyebabkan mesin atau suhu mesin mobil teman-teman itu mengalami yang namanya panas berlebihan atau overheat. Nah, apalagi kalau didukung dengan kondisi radiator teman-teman yang sudah kurang bagus dan kipas ini yang sudah kinerjanya itu kurang bagus, maka itu sangat berbahaya ya teman-teman, bisa menjadi salah satu kerusakan dalam mesin dan sistem radiator pada mobil teman-teman. Nah, sedangkan ketika teman-teman menggunakan air coolant, karena sifat untuk mencapai titik panasnya dia itu lebih lama dibanding air, kita asumsikan juga ketika teman-teman menggunakan si air coolant ini ke radiator, saat air coolant berada dalam mesin itu panas, dia akan kembali ke radiator dan coolant yang dingin di radiator akan masuk ke mesin untuk tujuan mendinginkan atau menstabilkan suhu yang ada di dalam mesin agar tidak terlalu panas. Nah, dengan jarak yang berbeda dengan air tadi, atau untuk mencapai titik didihnya karena si coolant ini lebih lama, jadi otomatis ketika coolant ini masuk ke dalam mesin, radiator ini akan cukup mempunyai waktu untuk mendinginkan si coolant yang tadi panas dari mesin masuk ke radiator, itu dia akan sempat didinginkan oleh si radiator ini. Nah, apabila coolant dalam mesin ini sudah panas kembali, maka dia akan keluar untuk masuk ke radiator lagi, dan coolant yang dingin di radiator ini akan siap untuk kembali ke mesin untuk dia membantu proses pendinginan agar suhu di dalam mesin itu tidak panas dan mesin mengalami pendinginan yang maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa pahami ya untuk kedua
air ini dari penjelasan singkat saya. Nah, kemudian air ini itu ketika teman-teman masukkan jika teman-teman menggunakan air ini, ketika teman-teman memasukkan ke radiator, air ini walaupun katakanlah ini air jernih ya teman-teman, tapi kan teman-teman tidak tahu, apalagi kalau teman-teman menggunakan air sumur, apalagi kalau air pump, dia kan sifatnya aslinya itu masih kotor ya teman-teman, masih bercampur dengan zat-zat, ada lumpur, ada lumutnya, dan juga mungkin ada kandungan logamnya. Itu ketika teman-teman menggunakan air ini itu ketika dia dipanaskan, dia juga meninggalkan kerak ya teman-teman. Alhasil kalau lama-lama teman-teman menggunakan air biasa seperti ini, di dalam kondisi mesin mobil teman-teman nanti akan terjadi yang namanya pengerakan oleh karena air ini. Selain itu, di dalam rongga-rongga radiator ini dia juga akan yang mengalami cepat mengalami kotor ya teman-teman, karena satu tadi air ini kan sebenarnya dia walaupun jernih, dia tuh masih mengandung seperti lumpur, lumut, dan kalau kelamaan dipanaskan dia akan meninggalkan kerak-kerak yang nanti akan bisa mengakibatkan kondisi radiator teman-teman itu kotor dan bisa mengalami kelamaan itu menjadi penyumbatan yang nantinya itu justru akan membuat radiator mobil teman-teman bekerja tidak maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan ketika teman-teman menggunakan coolant, sepengalaman saya itu untuk jangka yang lama itu dia lebih awet ya teman-teman, dia tidak meninggalkan kotoran, kerak, dan airnya juga ketika di dalam radiator dia itu masih jernih untuk jangka waktu yang lama. Nah, selain itu sifat air sendiri ini dia juga bisa menyebabkan kerak ya teman-teman, apalagi kalau di mobil teman-teman yang mobil-mobil lama tahun 90-an itu biasanya radiatornya ini masih menggunakan plat. Seperti contoh pada mobil Kijang ini, radiatornya ini masih menggunakan seperti plat. Nah, kelamaan itu nanti dia akan menimbulkan korosi atau karat ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kalau secara pribadi untuk sistem pendinginan di radiator ini antara air biasa dan air coolant, saya lebih memilih untuk menggunakan air coolant. Karena apa? Karena satu, dia memiliki titik didih itu yang lebih lama, otomatis ketika dia berada di radiator itu dia kerjanya akan lebih maksimal, dia akan otomatis dia juga memiliki pendinginan terhadap mesin yang lebih maksimal, karena dia selain itu dia juga bersifat satu itu tadi tidak mudah panas, dan dia bekerja maksimal untuk membantu mendinginkan suhu dalam mesin mobil teman-teman. Nah, itu ya teman-teman sedikit penjelasan dari saya tentang air biasa ini dan juga air coolant ini. Nah, semoga dari video ini teman-teman bisa sedikit belajar atau teman-teman bisa menemukan jawaban buat teman-teman yang masih bertanya lebih baik mana sih menggunakan air coolant atau air biasa untuk radiator. Nah, sekian ya teman-teman. Kiranya video ini sedikit penjelasan dari saya bisa dipahami teman-teman dan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari referensi atau mencari jawaban untuk masalah pendinginan menggunakan kedua air ini, air biasa dan air coolant. Jadi sekian ya teman-teman, sampai di sini dulu video dari DK Auto Vlog mengenai pembahasan tentang air coolant dan air biasa ini sebagai atau mana yang lebih baik sebagai
pembantu pendinginan di radiator ini. Nah, buat teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, share video ini supaya dapat ditonton oleh banyak orang, dan jangan lupa komen di kolom komentar bawah. Siapa tahu teman-teman ada kritik dan saran untuk channel ini. Nah, selain itu, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu mendapat notifikasi dari uploadan terbaru dari channel DK Autovlog ini. Oke, sekian ya teman-teman. Keep safety driving dan hati-hati di jalan. Dadah.